Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM 21002028 dengan mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Pendamping Dr. Hanif Kadri dan Bapak Singgi Ginanjar. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan konferensi pers, di mana judulnya konferensi pers. Saya mengambil dari contoh gempa bumi yang berada di Cianjur. Lebih dahulu saya menjelaskan yang terjadi pada gempa bumi di Cianjur tersebut. Gempa bumi terjadi pada tanggal 21 November 2022 pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Berada pada koordinat 6,8 sampai berada pada koordinat 6,84 sampai 107,5 dan kedalaman 11 km, magnitudo 5,6 sampai tanggal 28 November 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. BMKG telah mencatat 297 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,2 dan terkecil 1,0. Badan Geologi telah memeterkan lokasi dan tingkat kerusakan bangunan dan lokasi gerakan tanah yang dihimpun baik melalui survei maupun informasi yang bersumber dari media massa dan penduduk, dan rangkuman kerusakan paling parah terjadi di daerah yang disusun oleh kapan, bereaksi, dan lahar. Daerah yang mengalami kerusakan pada umumnya adalah daerah dengan morfologi pembukitan bergelombang. Di Kecamatan Cugenang, intensitas mencapai 7-8 modified Mercalli intensity, ditandai dengan kerusakan bangunan yang sangat masif, terutama di desa Gasol dan Sarampat, Cugenang. Selain Kecamatan Cugenang, kerusakan cukup parah dengan identitas mencapai 7 juga terjadi di Kecamatan Cianjur. Banyak bertingkat 2-3 yang mengalami kerusakan berat. Bahkan satu bangunan minimarket roboh total. Selain kerusakan bangunan, guncangan gempa juga memicu terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah terbesar yang dipicu oleh gempa ini berlokasi di desa. Menurut saya, rekomendasi selanjutnya masyarakat ini agar tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan. Gempa bumi susulan yang terjadi dan gempa dirasakan akan semakin mengecil energinya bagi produk yang rumahnya mengalami kerusakan agar mengungsi ke tempat aman sesuai dengan arahan petugas masyarakat. Diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemerintahan setempat, serta tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab mengenai kejadian gempa bumi dan tsunami. Hindari membangun pada endapan yang lunak dan tanah uruk yang tidak memenuhi persyaratan teknis karena rawan terhadap guncangan gempa bumi tersebut, serta hindari pembangunan pada bagian bawah, tengah, dan atas lereng telah mengalami pelapukan karena akan berpotensi terjadi gerakan tanah atau longsor. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Dari sini kami dari wartawan ingin menginformasikan bagaimana sih proses evakuasi korban gempa Cianjur. Karena kan daerah ini merupakan daerah terisolasi, Bu. Nah, akibat kena kendala akses tersebut, menurut warga banyak yang belum masuk ke titik pengungsian. Jadi pagi hari ini alat berat kita maksimalkan untuk menormalisasi jalan dulu. Sementara itu, mayoritas korban meninggal akibat gempa Cianjur adalah anak-anak. Menurut laporan yang ada, yang meninggal banyak anak-anak karena rata-rata sedang di madrasah.
Nah, untuk pengobatan warga yang terkena gempa ini bagaimana, Bu? Semua tagihan digratiskan dan ditujukan ke Pemda Provinsi Jawa Barat karena terjadi akses ada yang ditagih 4-5 juta. Warga sudah susah, hartanya terpendam di rumah yang rubuh, masih dimintai bayaran. Sekarang sudah clear semua asosiasi rumah sakit. Ada sebagian menkes, sebagian saksi, tidak boleh menagih ke korban. Tagihannya ke Pemda dengan bukti tagihan. Korban gempa Cianjur ini dirawat di sejumlah rumah sakit di Jawa Barat karena keterbatasan ruang rawat dan fasilitas rumah sakit Kabupaten Cianjur. Untuk korban ini berapa banyak akibat gempa bumi ini, Bu? Data sementara menunjukkan korban luka berat akibat gempa Cianjur berjumlah 574 orang dan luka ringan mencapai 1.811 orang. Kan banyak sekali nih Kak dan Ibu warga yang terkena dampaknya dari gempa bumi ini. Nah, gimana sih Ibu mengatasinya? Apakah ada bantuan untuk warga tersebut atau bagaimana? Untuk bantuan warga, saya akan mengeluarkan sejenis uang dan juga apa yang dibutuhkan oleh warga. Dan saya juga akan mengeluarkan bantuan untuk musola dan rumah sekolah yang rusak. Nah, berarti banyak ya, Bu, persediaan membantu warga yang terkena musibah untuk perbaikan musola dan juga rumah sekolah ya, Bu. Nah, apa sih, Bu, pesan Ibu untuk warga yang terkena bencana ini? Saya harap untuk kedepannya warga lebih mendiri bangunan sesuai aturan baku atau yang tahan gempa. Mungkin warga harus mengenali lokasi bangunan tempat tinggal dan juga tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan dan lain sebagainya. Periksa bangunan listrik dan gas. Dan juga catat nomor telepon penting. Dan warga saya harap untuk kedepannya lebih mengenali jalur evakuasi tersebut. Baik, terima kasih informasinya, Bu. Itulah contoh konferensi pers yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.